Sebelum berwisata, biasanya Anda mencari tahu dulu latar belakang negara tersebut dan tempat wisata apa yang dimiliki negara tujuan. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk menghindari berbagai bahaya di negara tujuan. Selain itu, jika keamanan dan kenyamanan sebuah negara dinilai baik, hal itu bisa mendorong Anda untuk betah bahkan menetap di negara tujuan. Oleh karena itu, sebelum Anda berwisata, sebaiknya Anda mencari tahu dulu negara mana yang paling menakutkan di dunia agar tidak masuk ke dalam daftar negara untuk berwisata. Berikut negara paling berbahaya di dunia. Burundi. Ini adalah sebuah negara terkurung daratan di daerah danau besar di tengah benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Rwanda di utara, Tanzania di selatan dan timur dan Republik Demokratik Kongo di barat. Meskipun negara ini tidak mempunyai batas laut, banyak dari perbatasan baratnya bersebelahan dengan Danau Tanganyika. Nama negara ini berasal dari bahasa Bantu Kirundi. Negara ini sangat miskin. Dibanding Indonesia, pendapatan per kapitanya 400 kali lebih kecil daripada Indonesia tanpa batas laut, menghadapi tekanan penduduk dan memiliki sumber daya alam yang sedikit. Burundi merupakan salah satu negara termiskin dan mempunyai paling banyak konflik di Afrika dan di dunia. Ukurannya yang kecil menutupi masalah besar yang dihadapinya dalam mencari penyelesaian klaim supremasi dari minoritas Tutsi yang berkuasa dengan permintaan partisipasi politik dari suku mayoritas Hutu. Burundi memang kecil, tapi negara miskin yang padat penduduknya ini mempunyai masalah yang sangat besar. Perang saudara antara suku Hutus dan suku Tutsis mencerai-beraikan bangsa ini antara tahun 1993 sampai tahun 2006. Kejahatan yang dilakukan dengan mengembara mengeroyok dan anak-anak bersenjata adalah ancaman bagi pengunjung. Antartika. Ini merupakan benua yang meliputi kutub selatan di bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antarktika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Dengan luas 14 juta kilometer persegi, Antarktika adalah benua terluas kelima setelah Asia, Afrika, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sebagai perbandingan, Antarktika hampir 2 kali ukuran Australia. Sekitar 98% dari Antarktika ditutupi oleh es yang rata-rata ketebalan minimal 1,9 km, dan seluruh daratan meluas tetapi di bagian utara mencapai semenanjung Antarktika. Ketika pembunuhan, perkosaan dan perampokan mungkin tidak menjadi masalah besar di bagian dunia ini. Lain halnya dengan kondisi alam di sini yang sangat tidak bersahabat. Antarktika adalah rumah untuk beberapa kondisi cuaca ekstrim, dengan air raksa yang turun secara teratur di bawah minus 60 derajat Celcius dan angin yang bertiup lebih dari 100 km per jam. Jika Anda telanjang di cuaca ini selama lebih dari sejam, maka Anda sudah pasti akan mati. Dan Antarktika tidak mempunyai rumah sakit, tak ada makanan untuk dimakan dan jika Anda hilang. Afghanistan. Secara resmi bernama Keamiran Islam Afghanistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Wilayahnya meliputi 652.000 km persegi. Ini menjadikannya negara terbesar ke-41 di dunia. Afghanistan memiliki populasi sekitar 31,4 juta pada 2020, dengan penduduk yang meliputi kelompok etnik Pashtun, Tajik, Hazara dan Uzbek, dan Kabul adalah ibu kota dan kota terbesar Afghanistan. Umumnya Afghanistan dianggap sebagai negara Asia Selatan, namun tidak ada klasifikasi yang jelas. Hal ini disebabkan karena Afghanistan terletak di persimpangan Asia dan terpengaruh oleh berbagai budaya negara-negara yang mengelilinginya. Negara ini selama ratusan tahun menjadi salah satu wilayah di dunia yang paling strategis dan diperebutkan oleh banyak pihak. Padahal negara ini termasuk negara yang miskin, sulit berkembang dan memiliki keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil. Pemboman bunuh diri adalah ancaman terus-menerus dan tak seorang pun di Afghanistan aman. Serangan yang paling maut terjadi di Provinsi Bahlan pada November tahun 2007, yang menewaskan lebih dari 70 orang. Somalia. Tanah Somalia terkenal sebagai tanah aromatik pada zaman Mesir kuno. Namun bangsa Somalia meyakini bahwa nenek moyang mereka sekarang adalah orang-orang Arab yang bermigrasi ke wilayah Somalia pada abad ke-7 pada masa penyebaran agama Islam sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh orang-orang Arab Muslim. Sebagian besar dari mereka menetap dan berasimilasi dengan penduduk nomaden setempat yang akhirnya melahirkan bangsa Somalia kini. Somalia negara yang pemerintahannya gagal akibat dari anarkinya, korupsi, kekurangan pemerintah dan kelaparan.
para turis diperingatkan agar tidak memasuki Somalia yang menyatakan dirinya Republik Merdeka Somaliland atau berlayar dekat tanduk Afrika. Bajak laut mengawasi perairan ini yang diperlengkapi dengan AK-47 dan akan merampas barang-barang dan menahan Anda untuk dijadikan tebusan. Sudan. Sudan merupakan negara ketiga terluas di Afrika serta terluas ke-16 di dunia. Sebagai anggota dari PBB, Sudan juga anggota dari Arab Union, Liga Arab, OKI, Gerakan Non-Blok dan juga sebagai pengamat di WTO. Ibu kota negara ini adalah Khartoum yang merupakan pusat politik, kebudayaan dan perdagangan. Sementara Omdurman sebagai kota terbesarnya dengan jumlah populasi sebesar 42 juta jiwa. Islam Sunni merupakan agama resmi dan terbanyak dianut sementara bahasa Arab merupakan bahasa resmi negara ini secara de jure dan bahasa Inggris secara de facto. Keputusasaan, kematian dan perusakan ialah simbol dari negara Sudan. Terorisme adalah masalah utama bangsa ini yang sudah dikuasai oleh rezim militer Islamiyah sejak kemerdekaannya. Beberapa pembunuh terkenal dunia telah menjejakkan kakinya di Sudan. Mereka melakukan aksinya dengan mengebom mobil, peluncuran roket dan pembantaian massal, dengan kondisi gurunnya yang suram. Kolombia. Kolombia berbatasan dengan Laut Karibia di utara, barat Laut Venezuela, Brasil di timur, Peru dan Ekuador di selatan serta Panama dan Samudra Pasifik di barat. Kolombia merupakan negara penghasil kopi terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Negara yang dilintasi garis khatulistiwa ini juga penghasil zamrud, dengan hampir 95% konsumsi zamrud dunia berasal dari negara ini. Penculikan adalah masalah utama di Kolombia. Sedikitnya telah terjadi 2.338 kasus penculikan di Kolombia pada tahun 1998, dan 138 orang diantaranya telah dibunuh oleh para penculiknya. Menempati peringkat 4 dunia sebagai negara pembunuh dengan total pembunuhan mencapai 696.000 kasus pada tahun 2006. Target utama para pembunuh adalah para wali kota. Lusinan dari mereka terbunuh setiap tahunnya. Kolombia memasok 75% persediaan kokain dunia dan untuk Pablo Escobar dan Cali Kartel, kelompok-kelompok paramiliter yang sudah memerangi pemerintah dalam konflik berdarah dengan tanpa akhir. Irak. Negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros, dan bagian timur dari gurun Suriah. Wilayah Irak sebagian besar terdiri dari padang pasir, namun di sekitar sungai Efrat dan Tigris terdapat daratan aluvial yang subur. Bagian utara negara tersebut sebagian besar terdiri dari pegunungan. Sebagian besar wilayah Irak memiliki iklim yang kering dengan pengaruh subtropis. Suhu musim panas rata-rata di atas 40 derajat Celcius di sebagian besar wilayah dan sering melebihi 48 derajat Celcius. Hujan selama musim panas sangat jarang kecuali di ujung utara negara itu. Daerah pegunungan utara memiliki musim dingin dengan salju dalam jumlah besar yang kadang-kadang menyebabkan banjir besar. Jika ke Irak entah Anda seorang George Bush, Pele atau Chuck Norris, Anda tidak akan pernah aman di Irak meskipun negara ini kaya akan cadangan minyaknya. Tetapi Irak adalah negara yang hancur di mana identik dengan kekerasan, keputusasaan dan kebingungan.